Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemal Rizky Fadlur Rahman dengan NIM 102 19 113. Dan saya Fima Mesa, NIM 102 19 084. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek studi mandiri terpantau kami, yaitu Railway Signaling Device Health Monitoring by Current and Voltage Measurement. Berikut adalah latar belakang mengapa kami akhirnya membuat instrumen ini. Pada dasarnya sistem persinyalan kereta merupakan sistem yang sangat penting untuk memastikan keselamatan penumpang kereta api. Sistem persinyalan kereta merupakan sistem yang mengatur operasi kereta api agar lebih efisien, efektif, dan terkoordinasi. Nah, syarat utama sistem persinyalan adalah faktor fail-safe, yakni uh, potensi kerusakan sistem atau kerusakan sistem persinyalan harus tidak membahayakan uh, membahayakan ya pengguna kereta secara langsung. Dan sistem persinyalan perlu dipantau secara berkala dan kerusakan device perlu diantisipasi. Namun apabila sistem persinyalan dipantau secara manual dan kerusakan device diantisipasi secara manual, diperlukan tenaga dan waktu yang cukup besar gitu, sehingga otomasi dalam pemantauan kesehatan device dapat meningkatkan efisiensi dalam pemantauan sistem persinyalan dan akan menghemat biaya, waktu, dan tenaga dari perusahaan yang memantau sistem persinyalan kereta api. Dan untuk memantau kesehatan device persinyalan elektrik, dapat diamati anomali pada nilai tegangan dan arus dari komponen. Anomali tersebut dapat berupa arus yang terlalu kecil dan juga fluktuasi arus atau tegangan yang cukup besar sehingga membahayakan device. Maka pada proyek studi mandiri terpantau kali ini, kami akan membuat instrumen pemantauan kesehatan perangkat persinyalan kereta api dengan metode pengukuran arus dan tegangan. Selanjutnya untuk konsep dari instrumennya sendiri, ini terdapat beberapa komponen seperti parameter kesehatan device yang kita amati dari parameter besarnya arus dan fluktuasi dari arus. Untuk level peringatan yang kami gunakan ada 3 jenis, yaitu di level aman dengan indikator warna hijau, waspada dengan indikator warna kuning, dan awas berwarna merah. Untuk level kesehatan device yang kita pantau sendiri itu dapat diketahui dari pengguna dengan mengamati indikator, yakni berupa LED, dan ada juga notifikasi berupa email yang menunjukkan level kesehatan dari device tersebut. Nah, berikut ini adalah blok diagram instrumennya. Jadi dari device persinyalannya itu diukur arus dan tegangannya menggunakan sensor INA219. Lalu sensor INA219 akan dihubungkan dengan ESP8266 sebagai microcontroller yang terhubung dengan Wi-Fi. Lalu dengan protokol MPTT, ESP8266 akan mengirimkan data kepada Raspi sebagai servernya, dan nanti dari Raspi akan disimpan datanya ke database yaitu InfluxDB. Lalu dari nanti InfluxDB akan data dari InfluxDB akan diekstrak oleh Grafana, dan nanti dengan menggunakan Node-RED nanti data tersebut dapat diolah sehingga dapat indikator-indikator yang telah kita rumuskan sebelumnya dapat diamati, dan nanti dari Node-RED juga dapat mengirimkan sinyal kembali ke IS8266 untuk menyalakan LED. Selain itu, dari Grafana juga mengirimkan notifikasi email, yaitu bentuk pembacaan level kesehatan device. Oke, lalu kemudian ini adalah purwarupa atau prototipe dari instrumen yang sudah kami buat. Di sini ada gambar ESP8266, lalu ada sensor yang kami gunakan untuk mengukur arus dan tegangan, yaitu INA219, lalu ada indikator untuk menunjukkan level kesehatan dari device yang kita ukur, berupa LED, dan untuk pengganti dari device persinyalan kereta api yang digunakan nanti, untuk saat ini kami gunakan potensiometer untuk penggantinya. Nah, berikut ini adalah video demo dari alat yang telah kami buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Rizky Fadlur Rahman, NIM 102-19113. Dan saya Firman Hamesa, NIM 102-19084. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas yang kami buat untuk memenuhi mata kuliah studi mandiri terpantau dan arus pada terdiri dari beberapa komponen utama, yakni ESP8266 sebagai mikrokontroler arus dan tegangan sebagai pengganti lalu rangkaian ini terkoneksi juga dengan WiFi sehingga dari ESP akan mengirimkan data dengan protokol MQTT ke database, lalu dari database diekstrak datanya dan dapat ditampilkan ke Grafana, dan dari Grafana itu akan mengirimkan notifikasi ke email. Dan selain itu karena terhubung juga dengan Raspi, maka melalui perangkaian pada Node-RED, maka nanti setelah datanya diolah, nanti Node-RED dapat mengirimkan sinyal ke rangkaian ini untuk menghidupkan LED-nya. Nah, berikut ini adalah skema Node-RED untuk rangkaian ini. Berikut ini adalah skema Node-RED-nya sebagai interconnect. Pertama-tama kita ambil data dari SP8266 dengan topik Our Sensor Out. Kemudian kita ambil datanya berupa current dan voltage dan kita simpan data tersebut ke InfluxDB. Selain data tersebut, kita juga melakukan pengukuran secara interval setiap 5 second untuk mengambil data dari arus selama 1 menit terakhir. Yang kita ambil adalah maksimum nilai dari seluruh nilai data current dan nilai data terakhir dari measurement current ini. Setelah itu kita melakukan kalkulasi performance dari arus yang telah kita dapatkan sebelumnya, dan dari data performance tersebut kita juga simpan data tersebut ke InfluxDB. Selain itu kita juga melakukan pengukuran fluktuasi dari nilai arus untuk data arus selama 1 menit terakhir. Caranya dengan mengambil nilai average dari dataset ini dan mengambil nilai terakhirnya. Dari situ kita bisa bandingkan besar fluktuasi dari data terakhir dengan rata-rata. Maka kita bisa dapatkan besarnya error, dan error tersebut kita teruskan untuk kita olah sebagai fungsi kontrol indikator. Di node join ini kita menggabungkan nilai parameter dari fluktuasi dan performance. Lalu kita write nilainya ke suatu file bernama param.json di Raspberry Pi, dan setelah itu kita menjalankan file Python bernama control indicator. File ini berfungsi untuk menerima data yang berupa performance dan fluktuasi, kemudian diolah sehingga kita bisa mendapatkan seberapa besar nilai level kesehatan dari device tersebut. Di sini untuk levelnya sendiri kita bagi menjadi 3 dengan limit-limitnya seperti ini. Untuk performance level 1, untuk level 0 kita untuk levelnya pakai 0, 1, dan 2. Dengan 0 itu merupakan level yang paling normal, level 1 itu merupakan awas, dan level kedua itu merupakan waspada. Level 2. Nah, untuk batas-batas di sini performance 0 sampai 60 itu merupakan normal, 60 sampai 80 itu waspada, lalu 80 sampai 100 itu awas. Untuk fluktuasi juga sama. Oh iya, untuk nilai fluktuasi sendiri lebih jelasnya kita bisa lihat di Grafana saja sebagai visualisasinya. Untuk ketika kita menggerakkan potensiometer, nilai dari
voltage ataupun dari current di sini. Ketika kita menggerakkan potensio, maka nilai dari current atau voltage di sebelah sini dia akan tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. Di sini karena untuk potensiometer di kondisi awal dibuat maksimum dan di sini kita ubah. Nah, maka terjadi fluktuasi, tiba-tiba grafiknya akan turun. Dan di sini karena kita sudah atur sehingga ketika terdapat fluktuasi yang tinggi dan untuk device health berupa performansinya itu rendah, maka kita kembalikan lagi ke batas limit tadi sebagai level 2 atau awas. Dan di sini akan menyalakan LED berwarna merah. Ketika dia berada di level 1 atau waspada, yang akan menyala adalah yang berwarna kuning. Misalnya kita coba atur dia berada di rentang yang kuning atau awas. Untuk setiap atur sehingga arus dan tegangannya dan performanya berada di level 1. Yang berdasarkan data 1 menit terakhir ya, langsung berubah, memerlukan waktu kurang lebih 1 menit atau yang kita atur sehingga nilai levelnya berubah. Nah, di sini performa sudah berubah dan untuk indikator berubah ke warna oranye. Kemudian kalau misalkan kita atur lagi device-nya sehingga dia kembali ke level normal. Untuk penentuan level sendiri kita gunakan 2 parameter tadi ya, untuk performa dan besarnya fluktuasi. Jadi ketika misalnya terdapat perubahan besar dalam waktu ini misalnya, maka fluktuasinya akan besar dan performanya akan turun. Namun untuk penentuan level sendiri itu kita menggunakan logika OR sehingga salah satu limit yang dilewati itu akan mempengaruhi besarnya level. Nah, misalnya ini di Grafana sudah hijau, sudah normal. Tapi karena belum 1 menit, nah ini ya, tadi terlihat ada perubahan dari merah lalu ke kuning dan waktunya sudah 1 menit sehingga untuk levelnya sekarang berubah menjadi nilai normal sesuai dengan yang ada di Grafana. Baik, sekian dari kami. Apabila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu demonya. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.